Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai swing dasar inputan ya. Jadi di sini ada contoh yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu form pendaftaran mahasiswa baru. Oke, di form ini ada text field, ada text password, email, kontak, tanggal lahir ya, teks tanggal lahir, teks alamat, ada redo button, ada checkbox, ada combo box. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita akan sama-sama bahas ya. Oke, jadi nanti di sini kalau kita jalankan aplikasinya, ya kalau kita jalankan seperti ini, jadi ketika tampil awal reset, nah di sini ada beberapa program studi yang bisa kita pilih. Kalau ini masih kosong atau belum diisi, ketika klik submit, nama belum diinput. Ada warning. Kalau udah diisi, misalkan diisi namanya Indah. Submit. Email masih kosong. Ya, password email masih kosong. Jadi harus diisi, ada validasinya. Baik, bagaimana caranya membuat? Kita akan sama-sama bahas ya. Oke, kita bikin project baru. Ya, misalkan kita bikin nama projectnya form inputan dasar. Ya, di sini lokasi projectnya, kemudian klik finish. Oke, misalkan di sini kita kasih nama contohlah mahasiswa. Nah, terus kita bikin frame baru, ya frame form baru. Frame mahasiswa baru misalkan. Frame MHS baru. Oke. Setelah itu kita mulai desain. Nah, ini contoh desainnya. Di sini ada contoh desain frame register. Nah, buat desain seperti ini. Caranya berarti kita tambahkan dulu di sini. Frame form pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Ini besarnya disesuaikan saja, bebas ya. Fontnya juga bebas, terserah. Kalau mau pakai Times New Roman juga bisa. Oke, terus posisinya di tengah. Nah, terus kita tambahkan separator di sini. Ya. Nah, terus di sini ada nama, password, email ya. Ini untuk nama. Untuk nama kita pakai text field. Password. Ya, contoh.
password, terus ini pakai text field juga untuk password. Sorry, password pakainya bukan text field ya, tapi pakai password field. Yang ini ya. Ya, taruh aja di sini. Ini kita kasih nama dulu, namanya text nama. Ya, misalkan nama lengkap deh, nama lengkap. Kemudian email. Teks email. Kemudian ada nomor kontak, tanggal lahir, alamat. Email. Berarti ininya teks email. Ini nomor kontak. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya jaraknya, sorry. Ya, nanti belakangan aja. Jaraknya kita sesuaikan terakhir. Nomor kontak, tanggal lahir, alamat. Nomor kontak. Tanggal lahir kita pakai formatted field. Alamat kita pakai teks area. Kita rapihkan terakhiran aja ya. Terus jenis kelamin, hobi, program studi. Nah, ini kita sesuaikan panjangnya lagi. Jenis kelamin, hobi, program studi. Nah, untuk jenis kelamin itu kan harus milih salah satu ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan kan. Ya, jadi nggak boleh dua-duanya. Nah, pakainya radio button.
Kita ganti edit text di sini laki-laki. Perempuan. Ini ganti namanya misalkan RB laki-laki. Ini RB perempuan. Untuk hobi, olahraga, nonton, shopping misalkan. Kayaknya checkbox. Ini kurang ke bawah, atur aja ke bawah. Nanti terakhir aja kita atur layoutnya. Olahraga, nonton, shopping. Jadi kita nih ganti misalkan CB ya, checkboxnya CB olahraga. Ininya nontonnya CB nonton. CB shopping. Nah, program studi kita akan pakainya combo box. Kasih aja namanya combo prodi. Terus kalau udah submit. Satu lagi reset ya seperti biasa. Ini kasih namanya button submit. Yang ini button reset. Oke, kita akan coba untuk ngedesain dulu. Ini di blok. Ini panjangnya harusnya sama sih yang ini. Ini disamain aja, same size width-nya. Terus sliding-nya right. Ini tingginya. Ntar. Kita geser ke bawah. Oh, nggak bisa ya. Harus satu-satu pakai kontrol ya, kontrol klik. Ini maksudnya tingginya kita samain. Oke. Oh, nggak bisa. Coba satu-satu. Atau ini tingginya samain dulu. Oke. Ya, cukuplah seperti ini aja. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kita akan bikin ketika pertama kali dijalankan. Oke, ini set as main project dulu ya. Ketika dijalankan pertama kali, dia
kosong semua ya. Nah, oke, langsung aja kita buat dulu set title, judul, form registrasi mahasiswa baru. Ini ya, set location relative tuh. Nah, kalau mau kasih icon, nah kita tambahin resource dulu di sini. Source. Oke, sekalian aja ya, kita tambahin icon lagi. Oke, kita coba cari gambar form register. Oke, kita cari formulir, misalkan form. Ambil aja salah satunya, misalkan ini. Kalau buat icon, gambar ini masih bisa. Kita langsung taruh di projectnya ya. Tadi saya bikin form inputan dasar ya kalau nggak salah. Hapus 28 pixel. Oke, berarti di sini mana image icon ya? Set image icon. Apa ya? Lupa saya. Untuk kita lihat contoh. Saya lupa. Send icon image balik. Set icon image, new image icon. Titik get image. Di sini ini ya get resource. Get resource tuh ngambil ini. Get resource bukan. Get class dulu baru get resource. Ambil directory ini ya. Get class titik get resource. Adanya di resource slash apa nama gambarnya ini. Oke, seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Error. Oh, filenya salah. Titik PNG, ada titik PNG-nya ya. Oke, sudah tampil. Ini icon untuk pendaftarannya, ini judul. Nah, sekarang kita kosongkan semua ketika apa namanya tampil. Oh ya, satu lagi, kalau jenis kelamin kan nggak boleh milih lebih dari 2 ya. Nah, ini masih bisa 2 nih. Gimana caranya supaya cuma salah satu? Kalau hobi bisa lebih dari 1.
Kalau bisa lebih dari satu. Nah, ini nanti kita ganti. Ya, kayak caranya adalah di radio button ini kita cari dulu di swing control ada button group. Pilih button group. Tempatkan di sini sembarang aja lah. Di sini juga bisa sih. Nah, nanti kan masuk sini. Nah, dipilih di inspektor ya, dipilih button group ini. Kita oh bukan button group ini. Pilih si button radio button ini. Nah, button groupnya kita pilih yang button group 1. Ini juga. Oke, jadi kalau kita nanti jalankan, nggak bisa. Nah, ini udah salah satu. Oke, sekarang kita kosongkan dulu pakai reset kan ya. Nah, berarti kita panggil reset. Buat dulu di sini privat void reset. Teks nama lengkap titik set teks. Boleh 0, boleh petik 2. Jadi boleh 0 atau petik 2 seperti ini boleh. Oke, saya isi 0 dulu aja. Nomor lengkap, email, terus alamat, nomor kontak. Oke, kita cek di sini contoh untuk reset ya seperti ini. Kemudian tanggal lahir ya, ini tanggal lahir saya sudah diganti belum namanya? Oh belum ya, ini juga belum. Ini kita ganti namanya teks password. Yang tanggal lahir juga sama, kita ganti teks tanggal lahir. Nah, ini udah. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Oke, ini udah. Udah semua. Berarti yang belum dikosongin teks password tadi ya. Untuk teks password kita ya contoh pakai set teks sama. Nah, kalau tanggal lahir kita pakai set date ya, set date atau set kalender gitu ya. Set value ya, set value. New date. Tanggal baru hari ini. Terus di sini ada RB laki, RB perempuannya dibikin false semua. RB laki-laki titik set selected false. RB perempuan juga set selected false. Yang combo box juga sama.
Satu lagi combo boxnya. Yang combo boxnya pilih di indeks nomor 1. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti pas tampil pertama kali set. Nah, ini combo box kita isi di sini ya, di klik combo box ini, pilih model. Nih. Ya, misalkan program studinya pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, pendidikan sekolah guru, sekolah dasar. Silakan nanti tambahkan lagi. Pendidikan, bimbingan, konseling, ilmu hukum, dan lain-lain. Oke, saya bikin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi deh. Satunya apa ya? Di sini. Pendidikan fisika lah kita. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ininya tanggal hari ini. Nah, format ini bisa diganti sih ya. Misalkan biar pakai angka itu bisa. Nah, terus ini gimana caranya supaya kalau ini kan pakai tab. Kalau pakai tab dia pindah kursor ke bawah. Nah, gimana caranya supaya ketika sudah ngisi misalkan Yuli enter, pas enter dari sini ke bawah. Kalau ini kan bisanya pakai tab. Reset. Nah, ini belum aktif. Nanti kita coba aktifkan yang resetnya dulu. Oh ya, ini ada yang kurang. Ini ada yang kurang. Jadi untuk yang combo box, indeks pertamanya pilih program studi. Gitu. Oke, ini coba risetnya kita panggil. Nah, supaya dari sini tekan enter masuk ke sini, ini diklik 2 kali aja. Klik 2 kali. Nah, nanti panggil komponen di bawahnya. Komponen di bawahnya ini namanya text password. Text password request focus in Windows. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini ketika ini klik enter ya. Di bawahnya diklik 2 kali, panggil bawahnya email. Terus ini juga sama. Klik 2 kali berarti nomor kontaknya request focus. Oke. Tanggal lahir juga sama. Nah, hanya saja kalau ini dari tanggal lahir ke alamat bisa ya. Tanggal lahir diklik 2 kali, set fokus ke alamat. Nah, cuma kalau dari alamat nggak bisa. Kalau dari alamat nggak bisa ini. Karena kalau enter dia ke sini kan ganti baris. Nah, berarti cukup di sini aja. Nah, terus kita coba.
enter ya kan. Password 123 enter. doni@gmail.com enter gitu kan. Nah, ini kita nanti ganti tanggalnya pakai nomor. Nah, nanti pas submit kita ngambil data ininya ya. Reset. Nah, kalau di reset kosong lagi. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya ketika submit diambil data ininya. Nah, tapi ketika submit kalau ininya kosong ada warning. Ada warning nama lengkap masih kosong gitu ya. Oke, kita ubah dulu ini format tanggalnya ya di properties. Ini secara default date-nya kan seperti ini. Coba kalau kita buat misalkan dd/mm/tahun ya, coba ya. Nah, nanti seperti ini. Ya, seperti ini tanggalnya. Formatnya. Jadi nanti di sini kita bisa kasih keterangan. dd/mm gitu. dd itu maksudnya tanggal, bulan, tahun. Terus kita submit. Nah, ketika submit diklik. Oh, kita deklarasikan dulu ya string nama. String nama lengkap, kemudian apa? Password, email, password, email, terus nomor kontak, tanggal lahir, untuk tanggal aja kan pakainya formatted text field ya, jadi pakai get value. Alamat, jenis kelamin. Sorry, trim ya. Alamat, program studi ya. Get selected item. Oke.
Nah, terus kita buat validasi atau autentifikasi ya, notifikasi. If nama lengkap titik is empty, nah maksudnya kalau nama lengkapnya kosong, nah berarti kita buat JOption pen titik show message dialog. Kita pakai warning, bisa pakai warning. Nama lengkap masih masih kosong. Ini kasih nama warning. Nah, terus nama lengkapnya, teks nama lengkapnya di request fokus in Windows. Kalau misalkan keisi berarti kita panggil nilainya. Next, misalkan nama lengkap. Ini info. Nah, ininya pakai JOption info. JOption pen info. Information message. Oke, kita coba jalankan satu dulu. Oke, coba ya, kita yang ini dulu, satu yang nama lengkap ya. Submit. Nah, nama lengkap masih kosong. Nah, pas OK dia masuk ke sini. Artinya ketika sudah di OK, masuk ke teks nama lengkap request focus in Windows. Jadi harus diisi. Misalkan Tuti. Submit. Nah, nama lengkap Tuti. Gitu ya. Jadi seterusnya juga sama. Oke, kita lanjut yang password. Ini else if password. Mama, ada mau nulis lagi. Kata beliau suruh nulis. Ada mau di situ nulis. Password, email, nomor kontak. Gambar, oke. Mau dikerjain sekarang apa mau main dulu? Ya udah main dulu, nggak apa-apa. Password, email, nomor kontak. Ini. Di sana, di sana. Aduh, mau bawa apa mainannya? Saya bukan. Password, email, nomor kontak, tanggal lahir, alamat. Nomor kontak, tanggal lahir, alamat. Ya, suruh menjiplak tangannya. Kemana tadi bukan boleh?
Oke, seperti itu. Nah, terus untuk yang ini pakainya selected false ya. Jika jenis kelaminnya nggak dipilih, itu ada warning. Jadi harus dipilih, harus diisi. Nah, ini kan pakainya warning semua ya. Nah, kita coba pakai yang error. Ya, pakainya yang error. Berarti ininya jenis kelamin belum dipilih. Ya, seperti ini contoh. Ininya request fokusnya yang RB laki-laki aja. Oke, terus nah ini juga sama, kalau salah satunya belum dipilih, ya ini saya copy aja ya. Ini saya copy aja biar cepat. Jadi yang olahraga nonton belum dipilih error juga. Nah, nanti kalau sudah semua terisi, ya saya copy. Kalau semuanya sudah terisi, nah tampilkan di sini. Ini ya, ini ditampilkan. Ini saya hapus lagi. Ya, seperti ini. Ini kurang. Nama lengkap. Ya, seperti itu. Jadi, jika semua terisi, semua inputannya ini diisi. Oke, silakan dipelajari saja perintah-perintahnya. Oke, kita jalankan. Oke, nggak bisa kan? Nama lengkap masih kosong. Santi. Email masih kosong. Oh, passwordnya belum ya? Passwordnya belum. Cek dulu ya. Nah, password nih pakai apa ya password? Get password. Nah, resetnya kita cek. Set text, tapi tadi nggak mau ya. Oke, ulangi. Kita ulangi lagi. Kalau nggak bisa kita skip dulu aja ya. Kita nanti membahas selanjutnya aja. Santi. Harusnya ini ya. Password kosong gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini langsung ke email. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya saja kita bahas kenapa yang password nggak mau. Nah, misalkan nomor kontak kosong, ya nomor kontak masih kosong, 0819. Nah, tanggal lahir juga ini udah pakai angka, ini alamat masih kosong ya kalau belum diisi. Nah, ini yang tanggal lahir kita pakai angka, misalkan 09 07 1990 contoh ya. Jenis kelamin belum dipilih. Nah, ini kalau error silang ya, beda ya.
Jenis kelamin perempuan. Hobi, salah satu hobi harus dipilih gitu kan. Salah satu program studi harus dipilih. Submit. Nah, gitu ya. Jadi tugasnya ini bikin form inputan beserta validasinya ya, lengkap. Nanti seperti biasa laporan praktikumnya dikirim di e-learning. Ada juga source code-nya. Jadi source code ini di zip ya. Misalkan ini namanya form inputan dasar, name, nama lengkap gitu kan. Itu di zip. Bentar, mana projectnya? Ya, form inputan ini di zip. Tapi harus pakai nama dan name ya. Contoh. Sini name-nya misalkan 0401 20111 misalkan name nama lengkapnya Agus misal begitu. Nah nanti yang ini di clean and build, sudah di clean and build, kalau nggak ada error di zip. Ini di zip ya, di upload ke e-learning. Ini di zip, upload ke e-learning. Jadi yang diupload laporan praktikum dan source code-nya ada 2. Oke, itu yang bisa saya jelaskan mengenai form inputan dasar ya. Jadi nanti ini akan berlanjut materinya di semester depan ya. Untuk inputan ke database-nya ya. Kita nanti di semester depan kalau masih sama saya nanti kita berlanjut ke pengolahan database. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.